Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Cahyani, NIM A7101700111. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya untuk merakit sebuah komputer menggunakan aplikasi Cisco IT Essential. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita memasang sebuah power supply. Power supply di sini merupakan sebuah alat yang mampu memberikan sebuah supply arus listrik kepada semua komponen komputer yang sudah terpasang dengan baik. Di mana arus listrik yang diberikan yaitu arus listrik AC yang kemudian dirubah menjadi arus listrik DC. Nah, kenapa? Karena komponen dalam komputer hanya bisa menerima arus listrik DC. Bentuk dari power supply seperti berikut. Cara memasangnya yaitu kita pasang power supply pada tempat yang sudah disediakan. Kita sesuaikan, kemudian kita pasang. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Selanjutnya kita akan merakit sebuah motherboard. Motherboard di sini merupakan komponen utama dari sebuah PC karena motherboardlah semua komponen PC akan disatukan. Bentuk dari motherboard ini seperti sirkuit elektronik, yaitu berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Di mana cara kerjanya yaitu mengatur hal teknis seputar BIOS, kemudian chipset, RAM, VGA maupun prosesor. Yang pertama kita pasang yaitu RAM. RAM atau biasa kita sebut dengan random access memory, yaitu sebuah suatu memori atau tempat penyimpanan data sementara. Nah, yaitu ketika kita mengakses komputer, ketika kita menjalankan, kita dapat mengakses data secara acak maupun random. Nah, fungsi RAM di sini untuk mempercepat pemrosesan tersebut. Di sini kita menggunakan 2 buah RAM. Nah, RAM di sini, RAM pertama kita pasang pada slot bagian kiri RAM. Slot bagian kiri. Kita pasang seperti berikut. Jangan lupa untuk mengunci. Nah, kemudian kita pasang RAM kedua pada slot RAM bagian kanan. Kita sesuaikan dengan tempatnya, kemudian kita pasang. Jangan lupa untuk mengunci RAM tersebut. Selanjutnya, kita akan memasang sebuah CPU. CPU atau biasa kita kenal dengan Central Processing Unit atau biasa disebut dengan prosesor, merupakan perangkat keras komputer atau hardware yang berfungsi melaksanakan perintah dan mengolah data pada perangkat lunak. Nah, bentuk CPU sendiri seperti ini. Untuk memasang CPU dilakukan dengan cara menarik ikon CPU, kemudian kita letakkan di atas soket CPU. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menguncinya seperti berikut. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah injeksi pasta terma. Nah, pasta terma di sini berfungsi untuk menurunkan panas atau mendinginkan CPU dengan cara menarik ikon pasta termal, kemudian kita letakkan di bagian atas CPU. Banyaknya pasta termal yang diberikan kurang lebih sebesar kacang bawang. Kemudian kita akan memasang sebuah heatsink. Heatsink merupakan pendingin temperatur pada komponen komputer yang melakukan aktivitas berat. Nah, contohnya seperti mendinginkan temperatur pada komponen prosesor dan juga VGA. Seperti itu. Nah, kita pasang heatsink dengan menarik ikon heatsink di atas CPU seperti ini. Jangan lupa untuk mengencangkan dengan
bautnya yang sudah terdapat pada heatsink. Kemudian jangan lupa juga untuk memasang kabel heatsink tersebut. Nah, pasang kabel heatsink pada motherboard seperti berikut. Kemudian setelah sudah terpasang, kita akan menginstal motherboard. Klik pada icon install motherboard. Nah, kemudian pasang posisi motherboard sesuai dengan tempatnya. Jangan lupa untuk kita memasang bautnya seperti berikut. Setelah kita menginstal motherboard, kita akan memasang adapter card pada motherboard. Yang pertama kita pasang yaitu NIC. NIC atau biasa kita sebut dengan Network Interface Card yang berfungsi sebagai sarana menerima ataupun mengirim data melalui jaringan kabel. Nah, NIC sendiri dipasang pada slot PCI. Jangan lupa untuk memasang bautnya, baut NIC itu sendiri. Kemudian kita memasang sebuah wireless NIC. Wireless NIC ini berfungsi untuk mentransfer data hanya saja menggunakan sistem sinyal wireless atau tanpa kabel. Nah, pasang wireless NIC ini pada bagian slot wireless NIC. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Selanjutnya kita akan memasang video adapter. Video adapter atau biasa kita sebut dengan VGA, Video Graphics Adapter, adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Nah, pemasangan video adapter ini dipasang pada slot AGT. Jangan lupa untuk mengunci dengan bautnya. Nah, selanjutnya kita akan memasang hard disk drive atau biasa disebut dengan HDD yang berfungsi merupakan drive magnetik yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data komputer. Pasang HDD atau hard disk drive seperti berikut. Jangan lupa untuk mengunci dengan bautnya. Nah, kemudian kita akan memasang sebuah optical drive. Optical drive ini atau yang biasa kita sebut dengan optical disk drive atau ODD merupakan salah satu perangkat keras yang pada umumnya terdapat pada PC maupun laptop yang digunakan untuk menulis ataupun membaca CD atau DVD yang biasa kita sebut dengan istilah burning. ODD ini menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data pada piringan CD maupun DVD. Pasang official drive pada bagian casing depan CPU seperti berikut. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Selanjutnya kita akan memasang floppy drive. Floppy drive adalah salah satu bagian perangkat keras hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk. Nah, hanya saja untuk sekarang floppy drive ini sudah jarang untuk digunakan. Cara pemasangannya yaitu kita tarik icon dari floppy drive. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengunci dengan bautnya. Selanjutnya, agar komponen dari CPU dapat beroperasi, maka diperlukan arus listrik dari power supply dengan menghubungkannya dengan kabel konektor. Nah, kabel yang pertama kita hubungkan yaitu kabel konektor SATA power pada bagian hard disk. Nah, bagian sini ya. Selanjutnya kita akan memasang konektor floppy drive ke bagian
floppy drive spread seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan memasang konektor molek pada bagian optical drive. Nah, di bagian sini ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan memasang konektor ADX 20 poin pada bagian motherboard di bagian sini. Jangan lupa untuk menyesuaikan tempat yang sudah diberikan. Dan kemudian kita akan memasang konektor ADX 4 poin pada bagian ini. Seperti berikut. Selanjutnya kita akan memasang konektor heatsink fan pada bagian heatsink. Nah, konektor tersebut seperti ini pada bagian ini. Nah, ketika semua kabel di sini sudah terpasang, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel yang menghubungkan berbagai drive ke motherboard. Yang pertama kita hubungkan yaitu patah kabel. Patah kabel bentuknya seperti ini. Nah, kita hubungkan salah satu ujung patah kabel pada CD-ROM dan satunya lagi pada motherboard. Berikutnya kita akan memasang floppy kabel. Nah, floppy kabel ini kita hubungkan pada salah satu ujung floppy kabel dan satunya lagi pada motherboard. Nah, kemudian yang ketiga kita akan menghubungkan SATA kabel dengan memasang salah satu pada hard disk dan satunya lagi pada motherboard. Seperti berikut. Setelah semua kabel terpasang, kemudian kita akan memasang case panel, casing pada CPU. Nah, jangan lupa untuk memasangnya seperti berikut. Selanjutnya kita agar komputer dapat menampilkan suatu grafis pada monitor, diperlukan sebuah kabel monitor yang berfungsi untuk penghubung kepada monitor tersebut. Pasang seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan memasang keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk agar kita mampu menginputkan tulisan, simbol, maupun memberikan perintah. Nah, kita menghubungkan dengan kabel PS2 atau juga bisa menggunakan dengan kabel
USB sebagai berikut. Nah, kemudian kita untuk menjalankan kursor, kita akan memasang sebuah mouse. Kita juga dapat menghubungkan dengan kabel PS2 atau juga bisa dengan USB. Selanjutnya, untuk memperpanjang jangkauan port USB, kita membutuhkan kabel tambahan. Nah, kabel tersebut diberi nama dengan kabel USB Alexander yang dihubungkan dengan port USB. Bagian sini ya. Nah, kemudian kita akan memasang sebuah kabel Ethernet. Nah, kabel Ethernet ini atau biasa disebut dengan LAN yang dihubungkan dengan port line atau RJ45 dengan memasang kabel tersebut pada bagian ini seperti berikut. Dan terakhir, untuk memperpanjang jangkauan sinyal WiFi, kita membutuhkan wireless antena. Kita pasang wireless antena seperti berikut. Dan terakhir, agar komputer mampu menyala, kita membutuhkan kabel power yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik atau tegangan ke power supply pada bagian ini ya, seperti berikut. Nah, jika semua komponen sudah terpasang dan terhubung, maka PC tersebut dapat digunakan dan dapat menyala dengan baik. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya berikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.